Pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi Ustadz Jailani sudah menjelaskan bahwa ternyata curhat merupakan fitrah manusia. Lalu sebagai manusia sebaiknya kita curhat kepada siapa? Nah, di segmen 2 ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Nur Fadlina, yakni dengan subtema Allah adalah sebaik-baik tempat curhat. Kita akan simak tausiahnya, silahkan Ustazah Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad hadana bil iman wassalatu wassalamu ala afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya pertama-tama yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Ustadz Abdurrahman Jailani, Ustadz Aswan, dan seluruh guru-guru kita. Mari sama-sama kita doakan beliau-beliau, semoga Allah berikan kesehatan, amin. Allah berikan keberkahan dan kekuatan untuk terus mensyiarkan ajaran agama Islam, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia. Saya memulai dengan sedikit pantun, izin ya Bapak. Santap kopi sambil baca majalah. Jangan lupa bareng bakwan hangat. Setiap manusia pasti punya masalah, maka Allah sebaik-baiknya tempat curhat. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita ingin hidup kita indah, tidak ada gundah, tidak ada gelisah, penuh solusi-solusi yang melimpah dari Allah, maka curhatnya hanya kepada Allah. Boleh curhat ke manusia, boleh, tapi utamakan curhat kepada Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam hidup kita di dunia ini banyak sekali nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan, yang tak terhitung. Tadi sudah Ustadz sampaikan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat-nikmat itu harus diceritakan, tapi tidak usah ujub dan terlalu berlebihan. Begitupun ketika kita menghadapi musibah, menghadapi sebuah kesulitan, menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Kita juga pasti punya keinginan untuk bercerita, mengadu, meluapkan perasaan kita. Bu, ngantuk Bu? Oh enggak. Bu, biasanya kita kaum perempuan ini yang paling suka sekali bercerita, betul? Di mana-mana kita cerita, di arisan cerita, kumpul keluarga cerita, di pengajian juga cerita, ya. Jadi yang paling suka curhat itu biasanya kaum perempuan, ya. Kita sebagai sesama manusia itu bisa menjadi tempat curhat untuk sesama. Bapak, Ibu bisa jadi tempat curhat untuk anak-anaknya, bisa jadi tempat curhat untuk pasangannya, ataupun sebaliknya. Tapi jangan sampai kita jadi tempat curhat untuk pasangan orang lain, awas bahaya, na'udzubillah. Jadi kita bisa jadi tempat curhat untuk sesama, murid bisa curhat ke gurunya. Kemudian pendakwah, dai-dai bisa jadi tempat curhat untuk umatnya. Ulama-ulama bisa jadi tempat curhat untuk masyarakatnya. Pemimpin juga harusnya dapat menjadi tempat curhat untuk rakyatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hidup di dunia ini kita nggak bisa menafikan, pasti ada kesulitan, ada masalah, ada kegagalan yang kita alami. Lalu kita harus apa? Biasanya sebagai manusia normalnya kita suka sedih, suka kecewa, putus asa, gelisah, gundah gulana.
Kalau kata anak zaman sekarang mah baper, ya. Suka kebawa perasaan, sensitif, dikit-dikit kerasa, dikit-dikit pengen ngambek. Padahal ternyata itu adalah fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia sudah termaktub juga dalam firman Allah, suka berkisah, suka berkeluh kesah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Sungguh manusia itu diciptakan bersifat gelisah lagi keluh kesah. Akan tetapi ketika ia juga ditimpa musibah, ditimpa keburukan, ia juga paling suka berkeluh kesah. Jadi potensi manusia-manusia suka mengeluh itu memang sudah ada pada dirinya. Terutama orang-orang yang sedang turun imannya. Maka sebagai manusia yang beriman, yang memaksimalkan imannya terus-menerus setiap hari dengan ibadah, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada masalah, larinya ke Allah. Ada kesulitan, curhatnya ke Allah. Sungguh Pak, Bu, hadirin sekalian, tempat terbaik untuk kembali, tempat terbaik untuk segala persoalan dunia, itu tempat mengadu kita yang paling baik hanyalah kepada Allah. Jangan malu, jangan pernah ragu untuk curhat kepada Allah. Itu sudah dicontohkan oleh nabi-nabi kita, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Dikisahkan juga oleh Nabi Yakub dalam Quran surah Yusuf ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku, mengadukan kesusahanku hanya kepada Allah. Itu dapat kita teladani. Bagaimana nabi-nabi ketika mengalami kesulitan larinya ke Allah dulu, bukan minta tolong ke sesama manusia. Punya hutang, kelilit hutang, minta dulu sama Allah. Nggak usah pinjam-pinjam dulu sama manusia. Bisa, Bu? Bisa, Pak? Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, apa yang akan kita dapatkan ketika kita memang menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah, curhat hanya kepada Allah? Insya Allah, Allah menjamin ada ketenangan jiwa yang akan kita dapatkan. Kegelisahan hilang semua. Allah berikan solusi dan jalan keluarnya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, Allah itu dekat kepada seluruh makhluknya, dekat kepada seluruh manusia. Kita aja yang suka ngejauh. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kata Allah mengabulkan seluruh doa orang-orang yang memohon kepadaku, orang yang minta tolong. Itu Allah yang kabulkan. Jadi Bapak Ibu, kami tekankan sekali lagi, jika terdapat masalah, kesulitan, atau hal-hal tidak nyaman dalam kehidupan, larinya kepada Allah. Jangan pernah ragu untuk curhatnya hanya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Lina yang telah menyampaikan kepada kita semuanya adalah tempat terbaik sebagai kita manusia untuk mencurahkan segala isi hati, mencurahkan segala gundah gulana kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di segmen berikut nanti akan disampaikan, akan diteruskan kembali oleh Ustadz Aswan Faisal berkaitan dengan tema besar kita, yaitu jangan malu curhat kepada Allah. Dan kami sampaikan sekali lagi pemirsa, bagi para pemirsa atau bagi para siswa-siswi sekelas SMA atau setingkat alia, bagi yang ingin mendaftarkan di segmen Dai Muda Pilihanku, Anda bisa langsung scan QR barcode kami di layar kaca. Kami akan tampilkan, langsung di scan saja. Nah, langsung Anda terdaftar di segmen Dai Muda. Nanti kita akan gilir setiap hari Minggu di segmen 4 dan 5. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku.